Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BTW, Bunga Talk Sweet. Di sini tempat untuk saling berbagi dari hati, menyatukan intuisi sampai nanti kita tiba di suatu hari nanti. Kayaknya aku beda-beda deh ya, tagline tiap hari. Ayo udahlah ya, mirip-mirip gak apa-apa kan? Kali ini jam 11.32 malam, yang harusnya orang udah tidur. Tapi kayaknya ini cocok waktunya untuk ngobrol sama narasumber aku yang satu ini. Seorang laki-laki, dia asli orang Bandung. Udah gitu, hal menarik atau orang ini adalah dia mempunyai solidaritas pertemanan yang wajib dicontoh sih untuk diri aku sendiri dan untuk kalian yang lagi ngedengerin. Dan siapakah dia? Mari kita telepon. Dan ini dia bintang tamunya, Komar Borkan. Ini nama asli siapa sih, Lap? Halo, Muhammad Pahlavi. Oh, kenapa nama IG-nya Komar Borkan? Kan bingung. Lu Komar Borkan teh waktu zaman SMP. Ya, waktu zaman SMP kelas 3. Kalau misalkan di SMP kan suka pakai nama samaran gitu. Nah, jadi suka dipanggil Komar. Terus kalau Borkannya itu diambil dari Raja Arab yang ganteng. Widih. Jadi disatuin. Kalau Raja Arab itu kalau nggak salah namanya Omar Borkan. Oh. Nah, kebetulan di match cocok nih sama Komar. Jadi Komar Borkan gitu. Jadi biar ganteng juga ya ke bawah-bawah. Iya, amin. Sekarang lagi sibuk apa, Lep? Di rumah aja nih. Oh ya, paling menghadapi pandemi kayak gini karena mungkin di lingkungan lebih juga nggak ada sih social distancing, tapi nggak terlalu heboh lah social distancingnya, paling social distancing biasa. Paling kesibukan di rumah sekarang kayak ya bantu-bantu orang tua, terus bantu-bantu kayak warga sih khususnya, kayak lagi sekarang kan bikin disinfektan, terus rencana mau bikin hand sanitizer sendiri dari program Karang Taruna. Iya, kamu masih aktif ya di Karang Taruna ya? Masih. Mantap sih, sampai nanti kegiatan kurbanan masih tetap jalan? Insya Allah kalau misalkan pandeminya udah kelar, pasti berjalan. Pasti berjalan. Tapi aku salutnya tuh orang kayak kamu gini, Lep, yang suka masih berkumpul, nongki-nongki, tapi mau loh mengabdi untuk masyarakat. Kenapa, Lep? Sebenarnya kalau misalkan dibikin alasan, susah juga sih ya, karena kalau misalkan kayak alasan akademisnya mungkin karena menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi. Itu kalau misalkan jawaban akademisnya. Paling kalau misalkan jawaban dari pribadi Lepinya, kita itu kan bermasyarakat. Terus ilmu yang didapetin dari kuliah, perguruan tinggi, sekolah, itu tuh jatuhnya pasti buat dipakai ke masyarakat lagi kan. Lepi coba aplikasiin dari sekarang sebelum kalau sebelum terlambat sih kayaknya nggak ada kata terlambat. Cuman biar dicoba bisa lebih paham buat nanti ke depannya cara menghadapi lingkungan mungkin yang lagi pandemi, mungkin lingkungan yang A, lingkungan yang B, itu kan bisa lebih cepat tahu gitu dari teman-teman yang belum nyobain terlibat sama di lingkungan masyarakat. Paling gitu sih. Terus dari respon orang tua juga dengan kegiatan kayak gini gimana, Lep, support? Ya alhamdulillah support, kan kebetulan bapak juga salah satu pengurus di RW, jadi aktif mau juga gak mau juga ya harus support lah. Lihat mungkin ketika masih di hal yang positif, kenapa enggak gitu. Terus kalau misalkan kesibukan kamu di kampus nih, aku soalnya nggak pernah ketemu kamu kan, kayaknya nih si Lep ini sibuk banget di kampus sampai nggak pernah jarang lihat. Itu kemana aja, Lep? Kalau kesibukan di kampus buat semester sekarang paling udah agak rehat, cuman ya anggota himpunan kalau tahun sekarang. Terus alhamdulillah jadi ketua pelaksana acara juga yang buat nanti communication festival. Wih, mantap. Rencananya bulan Juni sih, diundur ke bulan Juni. Sempat hampir gak jadi karena ada pandemi ini kan. Oh, tadinya mau kapan emang? Gak jadi. Tadinya mau bulan April. Mei. Oh, bulan depan berarti? Mei, bulan ini. Ini bulan April ya? Maret. Sorry. Maret. Sorry. Rencana tempatnya di mana? Masih di tempat yang kemarin di Dagoti House.
Oh, ini buat umum atau enggak? Ini buat umum. Wah, mantap sih. Jadi ini yang lagi ngedengerin, nanti kalau mau beli tiket, itu tiketing kan? Ya, tiketing. Bisa ngehubungin kemana, Lab? Bisa langsung hubungi IG Confess @confess_. Kalau enggak, hubungi aja ke DM Levi di IG @komarbarkan. Itu harga tiketnya insya Allah kalau nggak berubah masih 35.000. Gestarnya ada Depan Turas, terus Ray Hadi siapa gitu lupa lagi, terus Bananaj sama dua laginya ya dirahasiain, pokoknya lihat aja di IG Confess. Wah, mantap sih. Bakal ada ini nggak limited tiket nggak, atau sampai saat ini orang masih boleh aja nih beli? Masih boleh. Oke deh, mantap. Nanti kalau misalkan emang masih tersedia, aku pesen, Lab. Ya, mantap. Siap, ditunggu. Nah, sedangkan kalau aku lihat gitu, Lab, dari segala kesibukan kamu ini selalu berhubungan dengan berkumpul teman-teman. Apa sih yang ngebuat kamu senang untuk berkumpul? Kalau dari Levi pribadi, apa alasan senang berkumpul? Mungkin simpel ya. Nongkrong tuh hilangin penat. Pertama, hilangin penat. Kenapa bisa disebut hilangin penat? Karena kita udah kuliah, udah dapat pressure di kampus, ya pressure-nya entah itu pressure akademik, entah pressure di lingkungan. Ketika ngumpul tuh, kita nggak mungkin gitu nongkrong sambil misalkan dalam kondisi ada pressure. Kita nongkrong pasti pengennya fun kan, entah itu sama teman rumah, teman komunitas, teman nongkrong dimanapun, pasti pengennya fun. Nah, itu tuh kekuatan terbesar dari cara hilangin penat tuh menurut Levi dari nongkrong bareng teman-teman. Entah pembahasan di nongkrongnya penting, gak penting, gak jelas. Kalau udah nongkrong tuh fun gitu bawahnya, enjoy. Apalagi di posisi sekarang harus ada social distancing. Sebenarnya menurut Levi itu untuk orang yang kayak Levi ya, itu berat. Ya berat tuh karena ya Levi biasa nongkrong, Levi biasa bareng teman-teman. Sekarang ada pandemi kayak gini, mungkin dari orang tua teman-teman Levi pun nggak ngizinin gitu untuk jangan lu ngumpul lah, nah jangan ngumpul lu lah, kak, dek, jangan lu ngumpul. Ya mungkin Levi juga ngerti gitu, karena kondisinya lagi kayak gini, nggak muluk-muluk orang tua Levi juga sama, jangan lu nongkrong, jangan lu ini, jangan lu itu, sama. Ya itu tuh jadi apa ya? Jadi sebenarnya bukan Kang, cuman jadi ke kita, khususnya orang-orang yang kayak Levi yang suka nongkrong tuh jadi aduh kok kayak gini ya. Mungkin pertama social distancing, kedua social distancing tuh masih oke aja lah, biasa. Karena di sisi lain juga tiduran, malas-malasan, nyantai, itu juga hobi gitu. Makanya ya udah, selain nongkrong juga masih bisa rebahan, masih bisa nyantai, masih bisa malas-malasan. Meskipun dibalik malas-malasannya ya banyak tugas yang numpuk gitu karena kuliah online. Tapi ya maksudnya seenggaknya gitu, kita bisa waktunya lebih fleksibel gitu ketika kita ngerjain tugas. Nah, lebih senang nongkrong itu karena apa ya? Mungkin dari udah bawaan sih, dari SMP juga seneng nongkrong, dari SD seneng nongkrong, SMA apalagi. SD kamu nongkrong sekarang. Apa? Kamu dari SD nongkrong? Ya SD nongkrong itu sama teman-teman SD. Kalau misalkan sebelum perpisahan udah mulai tuh benih-benih nongkrong. Kalau SD nongkrongnya di mana? Apa? Kalau SD nongkrongnya di mana aja? Kalau SD nongkrong paling gini ya, kalau misalkan sekolah nih. Kalau misalkan lagi waktu sekolah, SD nongkrong tuh di nongkrong di lapangan gitu biasa. Oh, pokoknya, belum masuk warung-warung ya? Enggak, belum masuk warung-warung. Pokoknya waktu SD tuh lebih ingat yang bergerombol itu keren. Oh. Nah itu, pokoknya yang bergerombol itu keren. Nah hanya disitulah timbul stigma. Wah, orang kudu nongkrong ya, kumacarana. Orang kudu bergerombol nih, ketinggali keren kumacarana. Akhirnya aku diem di lapang. Nunggu waktu masuk, waktu transisi masuk dari istirahat ke masuk. Nah di situ dipakai nongkrong sama teman-teman. Injek SMP udah kenal bola, nongkrong lah. Tapi maksudnya sama teman-teman yang satu lingkup, sama teman-teman yang satu hobi, kan sama anak bola. Udah mulai kenal warung-warungan. Udah mulai ngerokok di situ. SMP belum. Oh belum. Masih belum baik ngerokok. Ya SMP biasa anak-anak nongkrong dari SD. Ya belum. Soalnya waktu itu masih keikat sama bola. Jadi mikirnya gak baik. Kalau misalkan ngerokok, bola kan capek. Kayaknya gak baik. Kayaknya belum ngerokok. Tapi ngerokok tuh pas SMA, bola udah mulai kurang karena cedera.
udah mulai kurang. Nah di situ pokoknya sama dokter harus break main bola dulu 4 bulan. 4 bulan break dulu karena ya lutut kan lumayan ya. Maksudnya gak bisa maksain itu kalau lutut. Break lutut. Nah dari situ soalnya di situ emang benar-benar harus breaknya bukan break sepak bola aja, benar-benar kayak break olahraga gitu. Jadi lari-lari ringan juga nggak boleh. Nah, makanya dari situ makin intens nongkrong. Nah di situ kayak mulai lihat teman ngerokok, kayak enak. Terus sama teman-teman juga mancing kan, kayak sok cobaan beres ngerokok. Sok cobaan beres tahar ngerokok, beres makan ngerokok, sok cobain. Nah dari itu kepancing kan, kayak kayaknya enak. Kasih cobain? Akhirnya ngerokok, dicobain. Wah bener, ternyata enak. Apa ya? Iya. Kayak feel-nya kalau misalkan bahasa makannya mungkin after taste itu dapat gitu. After taste, iya. Setelah makan ngerokok, oh ini orang-orang bilang, oh iya ternyata enak, Nah itulah, tapi masih sembunyi. Rokok pertama kamu apa? Rokok pertama itu black cappuccino. Jadi apa ya, bikin betah gitu, karena kalau awalnya rokoknya yang nggak akan sebut merek ya, yang kayak yang rokok biasa gitu. Itu mungkin after taste yang tadi lebih bilang itu nggak akan kerasa mungkin. Nah karena rokok pertamanya yang ada perasanya itu ada. Jadi pertama isep, ada rasa cappuccino-nya, ada wangi cappuccino-nya, jadi betah gitu sama rokok teh. Oh jadi berawal dari rokok itu akhirnya betah aja nyampe sekarang ya? Iya betah, meskipun sekarang udah jarang nemu malah si merek rokok itu teh. Oke, sekarang kita balik lagi ke nongkrong ini. Kamu masih ingat teman-teman nongkrong pertama kali waktu SD? Masih masih ingat. Masih suka komunikasi? Beberapa masih ada yang suka komunikasi. Ya biasa follow-followan Instagram, DM, buat DM biasa kayak gitu. Ini kalau teman-teman SD kamu ngedenger, kamu mau ngomong apa, Lep? Kalau teman-teman SD aku ngedenger, aku ngomong, ayo orang nongkrong deui. Apa ya, udah lama banget. Soalnya nggak nongkrong sama teman-teman SD. Terakhir tuh reuni waktu angkatan lagi. Reuni tahun 2000 berapa ya? 3 tahun ke belakang atau 2 tahun ke belakang. Lupa lah, pokoknya bukber. Karena itu terakhir nongkrong bareng sama teman-teman SD. Nah, kalau misalkan lagi nongkrong, biasanya apa sih pembahasan para kaum lelaki? Para kaum lelaki. Oke, pembahasan para kaum lelaki itu beda-beda biasanya. Pernah ngegosip juga tapi? Pasti. Oh, coba juga ternyata ya? Iyalah, enggak. Ya gosip udah kultur kali di negara, entah di sekat-sekat tertentu. Iya udah jadi culture lah. Terus biasanya kamu suka ngobrolin apa nih, bahas sama teman-teman kalau nongkrong? Tergantung. Misalkan Lepi nongkrong sama teman-teman rumah banyaknya ya teman-teman sama satu anggota Karang Taruna. Paling pembahasannya kalau misalkan persentase 20% tuh bahas program kerja biasanya. Oh ini kayak gini, ini penyuluhan dari desa kayak gini, ini kayak gini. Gimana pokoknya ya? program Karang Taruna. Nah, terus itu 20%-nya. Mungkin 30%-nya kayak obrolan kerja, kuliah. Itu kan berhubung teman lebih banyak yang udah kerja, yang kuliah juga. Jadi 30%-nya paling obrolan di situ, kayak dia ngeluh atau keluh kesah di kerjaannya kayak gimana, keluh kesah Lepi di kampus, keluh kesah teman Lepi yang ngampus di kampus lain, keluh kesah. Pokoknya 30% di situ banyaknya keluh kesah yang kerja, kuliah. Mungkin yang sekolah juga tapi udah lulus ya sekarang, keluh kesah di situ juga. Nah, 50%-nya lagi apa? Biasanya 50%-nya lagi itu tadi si gosip itu. Wah, banyak juga ngegosipnya. Nah, tapi biasanya harus ada pemantiknya. Kalau gosip, misalkan kayak gini nih. Apa tuh? Lagi nongkrong, ngopi ngerokok biasa, lagi ngobrolin A, B, C, lagi ngobrolin itu. Tiba-tiba ada misalkan si orang yang mau dibahas maksudnya tanpa kita rundingin dulu, tanpa kita skrip dulu sebelumnya. Nanti kita ketemu ini bahas orang ini ya enggak. Jadi misalkan orang itu lewat nih pakai motor di depan tongkrongan. Lewat. Nah, itu tuh timbul benih-benih dari pemantik teh kayak nyawa tuh sih iya. Ini sebelum rokok enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Santai. Kayak misalkan targetnya tuh lewat pakai motor. Nah, di situ tuh muncul kayak si bibit-bibit gosipnya tuh muncul. Oh, berarti nih yang pernah lewat naik motor ke tongkrongan Lepi, hati-hati. Kayak misalkan, mana nyawa tuh sih ya? Kamu tahu nggak sih ini? Kamu tahu nggak? Nah, awalnya dari situ. Oh. Padahal kadang si orang yang dibahasnya cuman berapa menit ya, paling 3 menit, 4 menitan dibahasnya. Nah,
lebar dari situnya. Kayak misalkan nanti ngerembet ke sini, nanti ngerembet ke orang ini, nanti ngerembet ke orang ini, ngerembet ke orang ini. Nah, itu yang bikin makanya tapi bisa presentasiin bahwa gosipnya 50% dari situ. Berarti hal itu juga yang termasuk ngebuat jadi ini ya, nyaman di tongkrongan. Ya, ada. Ya maksudnya itu juga masuk. Lah kenapa lebih seneng nongkrong. Nah, kalau misalkan biasanya nih, katanya kan kalau misal lagi nongkrong gak mau pada megang HP, bener-bener kayak ngobrol. Bahkan kalau misalkan ada yang punya pacar tuh jadi gak dibales dulu. Itu bener gak sih teori kayak gitu? Maksudnya kamu sendiri mengalami gitu. Kalau lagi sama teman-teman emang lupa aja gitu sama HP. Kalau lebih pribadi, ya alhamdulillah tongkrongan kalau yang di rumah juga kayak gitu. Jadi jarang sih sampai harus di kayak orang lain kan biasanya kumpulin HP-nya biar ngobrolnya enak. Tapi jarang sih kayak gitu. Kalau misalkan emang benar-benar lagi masih chattingan ya suka aja chattingan. Tapi nanti juga lambat laun dianya juga risih sendiri kan, mungkin teman-temannya ngobrol, dianya main HP gitu chatting. Kalau lebih pribadi emang lebih kayak gitu. Jadi kalau lagi nongkrong misalkan sama si Bebek nih, Bebek yang aku mau nongkrong besok, alhamdulillah dia juga ngerti kayak gitu. Jadi ya lebih lagi nongkrong ya udah dia juga ngerti gitu ya. Mungkin dia jalin aktivitas lain kayak ya kadang dia juga bilang kayak mau yang aku bersih-bersih, yang aku beres, yang aku kayak gini, dia juga suka bilang gitu. Dan lebih pun kalau misalkan kondisinya di tempat tongkrongan masih nyantai, masih gak ada apa-apa, ya udah weh kayak misalkan ya cek HP, ngabarin dia kayak gimana, kayak gitu sih. Jadi emang butuh dikasih pengertian bahwa kalau misalkan lagi sama teman-teman itu ada waktunya sendiri gitu ya. Ya, karena pada dasarnya jujur Lepi nongkrong sama ngebucin lah, tanda kutip sama ngebucin. Itu untuk hitungan sekarang sebelum pandemik ya. Lebih banyak ngebucinnya gitu. Mungkin dianya juga ngerti ketika mungkin Lepi butuh waktu sama teman-temannya, Lepi butuh nongkrong sama teman-temannya, Lepi butuh ngobrol sama teman-temannya. Dia juga ngerti untungnya gitu. Untungnya ya. Jadi kan ada beberapa yang ceweknya juga lagi gabut, akhirnya nggak nerimain kalau cowoknya lagi main games misalkan. Ya alhamdulillah dia ngerti lah. Kayak misalkan aku mau main game, bilang aku mau main game, ya sok. Ya aku mau nongkrong main game sama teman-teman, ya sok. Ya dianya ngerti gitu. Tapi ketika Lepi lagi sama dia pun jarang gitu teman-teman, jarang juga Lepi buka chat dari teman-teman. Ya mungkin ada waktunya lah ketika Lepi sama dia, Lepi prioritasin waktunya sama dia. Ketika Lepi sama teman-temannya, Lepi prioritasin waktunya sama teman-teman, kayak gitu. Nah, sebenarnya hal apa sih Lepi yang ngebuat kamu jadi bisa ngehargain orang? Mau itu teman, mau itu pacar, mau itu keluarga. Yang tadi akhirnya bisa ngebagi waktu kalau lagi sama teman. Kenapa sih bisa kayak gitu? Contohnya, ketika kamu di pasar mau beli buah, di situ ada tukang buah sama tukang ikan. Nah, kamu pasti ke toko buah kan, nggak akan ke toko ikan? Iya. Nah, ya sama aja kayak gitu. Ketika kamu waktuin sama teman kamu, ya udah ngobrol sama teman kamu aja gitu. Maksudnya tahu ya kamu, aku atau siapapun yang dengar punya pacar. Nah, kamu punya pacar, kamu berstatus, kamu berhubungan, tapi di situ teh ada yang ada yang real, nggak harus lewat smartphone, nggak harus lewat udara ngobrolnya, itu ada. Ini teman kamu, ini teman ngobrol kamu nih, sok ngobrol sama temen yang di sini gitu. Nah, Lepi pribadi juga rasa kayak kurang respect ketika Lepi lagi nongkrong sama teman-teman, ada teman misalkan ya pembahasannya lagi asik pembahasannya, kayak misalkan lagi bahas broker, lagi bahas apa, lagi asik pembahasannya, tiba-tiba ada teman yang main HP gitu. Kalau nelpon, oke lah wajar. Misalkan telepon dari orang tua, bahkan telepon dari pacarnya pun itu wajar gitu ketika telepon. Tapi kalau misalkan sekedar chat, ya maksudnya kayak kita bakal mati 5 detik lagi gitu. Gak bisa buat ngabarin dia. Ya maksudnya tenang, jodoh mati, rezeki udah yang ngatur. Ya udah, aku maksimalin waktu sama teman-teman dulu, aku maksimalin waktu sama pacar dulu, aku maksimalin waktu sama orang yang ada di sekitar aku dulu, sebelum aku harus maksimalin waktu sama orang yang ada di HP. Oke. Terus selama kamu bersosialisasi gitu ya, Lip, sama orang, pernah nemuin di tempat tongkrongan kamu atau misalkan dimanapun itu gitu ya, orang yang introvert gitu, pernah gak sih? Pernah, pasti pernah. Nah, kalau kamu nih memposisikan diri kamu untuk teman kamu yang introvert itu kayak gimana, Bang? Aku kalau nge-treat yang introvert, teman lah ya, teman satu tongkrongan misalkan introvert, paling aku treatmentnya kayak gini, bro, ingat maneh mawat mau nguburkeun sorangan. Udah, maksudnya apa ya, udah dasarnya kan manusia itu makhluk sosial. Ketika kita perlu bersosialisasi, ketika kita
enggan bersosialisasi. Itu bakal jadi bumerang lambat laun. Kayak misalkan kayak gini, aku introvert, ketika aku ke teman-teman aku, ya aku ngerasa nggak senang. Bukan nggak senang, mungkin ya aku lebih senang sendiri daripada sama teman-teman aku. Nah, hancurin stigmanya jangan. Kayak misalkan Levi nge-treatment atau teman Levi nge-treatment orang yang introvert dengan cara, ya hancurin lah stigma introvertnya. Kayak misalkan bikin dia jadi nggak introvert lagi. Sebenarnya salah gitu kalau misalkan langsung to the point, straight, langsung jepret, hancurin kayak si stigma introvertnya. Kalau introvert itu buruk. Kenapa? Karena sifat atau sikap sih yang bisa dirubah. Sifat kalau nggak salah. Sifat bisa dirubah. Nah, jadi lambat laun juga ketika teman-teman si orang introvert itu ngerangkul dia, ngajak dia, kayak misalkan, ayo kesini, itu ngobrol. Coba lebih banyak ditanya dianya daripada dia harus ngedengerin kita. Jadi misalkan, gimana di tempat kerja kamu, gimana tempat kuliah kamu, gimana pekerjaan di tempat kerjaan, ada masalah apa? Sebenarnya kalau masalah sih jangan ditanyain ya, misalkan ada yang konyol nggak di tempat pekerjaan, di kuliah atau dimanapun, kamu hari ini nemuin kekonyolan apa? Kayak misalkan lebih banyak diajak interaksi si orang introvertnya daripada teman-teman yang gak introvert. Tapi di sini bukan berarti mengasingkan teman yang tidak introvert. Tetap lebih baik sih kayak misalkan aku sama teman aku yang gak introvert tuh satuin power buat ngerangkul si orang yang introvert, biar si orang yang introvert itu merasa dirinya tuh oh aku dianggap di sini, aku bisa bersuara di sini. Nah kayak gitu sih. Nah sebenarnya itu juga sih yang aku perhatiin gitu ya dari lingkungan aku yang mungkin ada teman-teman yang introvert, karena kebanyakan dari mereka, pertama mereka tuh nggak ngerasa pede gitu, jadi nggak ngerasa kalau mereka bersuara itu bakal diterima sama orang-orang sekitarnya. Nah mungkin yang tadi tuh pesan juga ya dari kamu untuk teman-teman yang nanti ngedenger dan dia ngerasa kalau dia tuh orangnya nggak pede dan introvert, sebenarnya nggak perlu ngerasa nggak pede juga, karena apapun yang diomongin pasti diterima kan, pasti bakal dihargain gitu. Oke, aku paham sih. Nah sekarang kalau misalkan dari jangka waktu kamu intens ngobrol sama teman-teman nih, pernah nggak sih ngerasa kayak apakah ngerasa sia-sia atau sebenarnya pembahasan sama teman-teman teh bakal terus aja ada setiap hari tuh? Kenapa butuh nongkrong? Karena terus aja bakal ada pembahasan baru, butuh pendapat baru. Nah, kamu nih memposisikannya kayak gimana? Kalau aku mikirnya kayak gini, lain hari di tongkrongan, bahkan lain jam di tongkrongan, aku pasti bakal nemu cerita baru, aku pasti bakal nemu pengalaman baru, aku pasti bakal nemu pelajaran baru dari teman-teman aku. Jadi kayak misalkan aku satu hari itu misalkan nongkrong di 3 tempat. Pertama di kampus, kedua di teman SMP aku, teman SMP SMA, ketiga misalkan di rumah. Nah, aku yakin dari tempat tongkrongan A, B, sama C itu aku dapat cerita yang beda, aku dapat pengalaman yang beda. Meskipun besoknya diulang lagi, lusanya diulang lagi, sampai 1 minggu, sebulan diulang lagi. Cerita itu pasti bakal ada. Mau ceritanya yang udah dia ceritain di minggu kemarin, yang hari kemarin, ketika aku mendengar cerita itu lagi, itu jadi baru buat aku. Kalau misalkan kayak gitu, berarti ya aku ngerasa kayak mungkin ini teman-teman kamu nih seloyal itu juga ya sama kamu, karena akhirnya kamu bisa berpikir kalau teman-teman tongkrongan butuh ngobrol, itu tuh udah jadi kebutuhan lah, kayak minum kopi gitu kan kalau cowok-cowok atau ngerokok. Nah berarti cara nge-treat kamu ke orang-orang juga oke ya? Ya mungkin karena pertama faktor sering nongkrong di tempat yang beda, mungkin lebih tahu, lebih paham karakter orang. Oh kalau ketemu orang kayak gini harus kayak gini, oh kalau ketemu orang kayak gini harus kayak gini. Oh berarti kamu di sini yang suka membaur ya? Iya, karena dari dasarnya suka nongkrong, otomatis harus suka ngebaur. Percuma sekarang kalau misalkan suka nongkrong tapi nggak suka ngebaur. Pernah nggak tapi ngerasa kayak gini, aduh udah nggak suka banget nih sama si ini di satu tongkrongan, dan akhirnya itu yang ngebuat kamu jadi udahlah nggak usah ke situ lagi, atau ternyata sebaliknya karena kamu nggak suka akhirnya apa yang kamu lakuin gitu? Sampai saat ini belum ada sih kejadian kayak gitu, kayak misalkan aku nggak suka nih sama teman satu tongkrongan aku. Alhamdulillah gitu, teman-teman satu tongkrongan, teman-teman di kampus, teman-teman di rumah itu pada ya orang-orangnya pada oke lah, pada welcome, pada santai. Maksudnya bukan jarang, bahkan hampir nggak ada gitu nemu perasaan kayak gitu di pribadi aku ya. Kalau misalkan di pribadi teman sih aku kurang tahu kayak gimananya. Cuman kalau aku pribadi ya aku enjoy aja gitu nongkrong sama siapapun. Berarti kamu nih orangnya bukan tipikal yang memilih-milih teman? Iya, karena dasarnya
sama orang tua juga nggak diajarin, pasti nggak mungkin lah ngajarin pilih-pilih gitu. Temenan sama siapapun sok aja. Cuman ya itu balik lagi ke kitanya, nggak mungkin kan orang tua juga, maksudnya dalam konteks bilang ibu mah nggak akan melarang kamu teman sama siapa aja. Ya pasti itu kalau misalkan udah ngeluarin statement kayak gitu, otomatis dari kitanya yang harus mikir pertama, nggak mungkin kita nongkrong sama orang yang negatif. Tentang maksudnya negatif di sini tuh kayak ya suka minum lah, suka apalah, maksudnya yang ngejerumusin kita ke hal yang negatif gitu. Di situ juga kan kita harus pintar milih gitu. Nggak mungkin kan ketika orang tua kita udah bebasin sana nongkrong sama siapa aja, itu malah dijadiin sama kita buat terjerumus ke arah yang negatif gitu. Pasti di situ juga kita kan pilih-pilih, oh teman nanti berarti sama yang kayak gini, oh teman nanti harus sama yang kayak gini. Iya benar-benar. Jadi biar akhirnya dari kamu dibebasin untuk berteman sama siapa aja, jadinya kayak ya udah jalan wae gitu, ya kan? Iya, betul. Nah terus kalau misalkan ini nih, kan aku tadi kamu ngebahas tentang punya temen yang beda-beda, udah kerja, mungkin udah nikah dari berbagai daerah gitu. Nah, gimana cara kamu untuk bisa berbaur sama mereka yang berbeda-beda sifat gitu? Kalau treatment aku ke teman-teman yang beda sifat, ya aku munculin sifat aku ketika Lepi orangnya kayak gini nih. Jadi biar orang tuh tahu gitu sifat aku kayak gimana. Oh, Lepi orangnya kayak gini. Lepi orangnya suka kopi. Lepi orangnya suka ngerokok. Lepi orangnya suka kayak gini. Lambat laut pasti kayak gini. Dia doyan ngerokok. Ya kita kalau misalkan ngobrol pengen nyambung, ngerokok lagi. Maksudnya harus bareng ngerokok. Bukannya berarti orang yang gak ngerokok gak bisa nongkrong sama aku gitu. Kayak misalkan, oh orang ini mah ngerokok, orang doyan yang ngerokok. Ya berarti di situ kan ketika enggak bisa nerima sifat aku yang aku, itu tuh udah jadi poin plus buat langkah ke depannya gitu. Entah kita jadi temenan, entah kita jadi link satu sama lain, itu tuh udah jadi poin plus gitu ketika kita nunjukin sifat kita ke orang lain, biar oh ternyata orangnya kayak gini, ternyata orang Bandung teh kayak gini gitu, ternyata orang sini teh kayak gini. Nah jadi orang lain udah punya pandangan bahwa oh hati teh kayak gini, oh orang sini teh kayak gini. Jadi ketika orang lain bertemu dengan orang yang seperti Lepi, orang di daerah Lepi, itu pasti mikirnya, wah ini sifatnya gak bakal beda jauh sama Lepi. Nah, Lepi pun sebaliknya, ketika Lepi punya teman yang dari luar daerah, misalkan dari Aceh, Medan, manapun lah, ketika mungkin orang Aceh mah kayak gini, oh orang Medan mah kayak gini, otomatis dia juga ngeliatin sifat dia ke aku kan. Kayak misalkan, ya orang Medan keras, oh iya keras tuh, keras dalam konteks apa? Gak mungkin, ya entah, mungkin kayak misalkan yang Aceh, oh ini mah taat agama, misalnya yang Aceh, misalkan kayak gitu kan, itu tuh jadi ketika kita ketemu orang lain yang bukan teman kita tapi dari Aceh, dari Medan, kita nggak akan kaget gitu. Oh ada orang Aceh, teman Lepi juga kayak gini, ada orang Medan teman Lepi juga kayak gini, yang kayak gitu. Oh berarti kamu di sini yang mencontohkan atau kamu nih sebagai, kalau kamu orang pertama yang ketemu sama orang yang di luar dari kota asal kamu, biar kamu menjadi cerminan gitu ya, yang akhirnya kamu harus jadi orang baik dong untuk pertama kalinya. Iya, harus, karena first impression itu ngerubah segalanya kalau kata aku. Iya benar, setuju. Kayak misalkan first impressionnya aku ketemu Unge, misalkan waktu dulu aku ketemu Unge, first impressionnya oh Unge orangnya kayak gini. Gimana tuh gimana? Aku orangnya gimana nih? Ya kalau aku pribadi ya, waktu aku ketemu Unge di BT, oh Unge teh orangnya kayak gini, oh Unge teh orangnya apa ya? Kayaknya udah sering berorganisasi, udah sering main di event. Karena kita ketemu pertama itu kan di Miti yang waktu betul. di bos mana sih? Siliwangi. Oh iya bener. Bos Siliwangi ingat. Iya ingat. Waktu pemilihan ketua pelaksana Miti, pemilihan ya pokoknya apalagi struktur lah di Miti, tapi ketemu Unge, pandangan oh ternyata Unge kayak gini. Oh ini kayaknya orangnya pintar berorganisasi. Oh ini kayaknya orang sering yang bikin event. Oh ini kayaknya orang sering main di event. Akhirnya sampailah kita di acara, benar gitu. Ternyata oh benar, ini orang sering bikin event. Oh ini orang kayak gini. Ya first impression itu asli ngerubah segalanya. Kalau misalkan mungkin first impressionnya Unge ke Lepi, waktu Lepi pertama ketemu Unge, Lepi selengehan, Lepi kayak gimana ya pasti risih lah kayak misalnya temenan. Kalau nggak ngejarak lah. Meski dari si juga ngejarak gitu, kayak misalnya ini orang tuh selengehan, nanti orang mah kayak gini.
Enggak kan, mungkin di situ juga Lepi munculin sifat Lepi gitu, kayak misalnya oh iya mah tukang heureuy jelema teh, oh iya mah tukang ieu jelema teh, kayak gitu. Tapi apakah first impression yang kamu kasih ke orang-orang itu adalah aslinya kamu? Biasanya aslinya aku, tapi nggak 100% misalkan oh siapa tuh orangnya kayak gini langsung dari first impression langsung ketebak, nggak kayak gitu. Misalkan mungkin tuh nunjukin sifat 20%, 20 sampai 40%-an dulu lah. Oh, sifat aku harus tunjukin sifat aku sebenarnya kayak gimana. 40% tunjukin. Nah, 60%-nya kita cari di tempat nongkrong. Maksudnya kita cari waktu nongkrong gitu. Kayak misalkan, oh ternyata reputasinya kayak gini 100%-nya mah. Oh ternyata 100%-nya mah kayak gini. Gitu. Oke, berarti sebenarnya emang kalau mau lebih tahu dalam tentang seseorang itu adalah saat kita ngajak ngobrol ya. Maksudnya lebih intens daripada pertama kali ketemu. Karena biasanya pertama kali ketemu adalah image baiknya kita dulu kan. Pasti. Nggak mungkin image buruknya. Nah, sekarang ini segmen terakhir. Aku mau nanya goals kamu dalam hidup itu apa sih, Lep? Goals dalam hidup? Bentar. Goals dalam hidup Lepi itu ketika Lepi menjadi orang yang dibutuhkan dimanapun, baik di masyarakat, di kampus, baik di nongkrongan, pokoknya dimanapun, ketika Lepi sudah menjadi orang yang bermanfaat, itu salah satu goals Lepi. Mungkin kalau misalkan disebut ini semua panjang ya. Goalsnya Lepi itu apa? Ya intinya itu sih, ketika Lepi udah kita bermanfaat buat di rumah, di masyarakat, ketika Lepi di tongkrongan, kita bermanfaat ketika Lepi di kampus, itu tuh udah jadi titik goalsnya Lepi gitu. Oke. Nah sekarang pesan kamu nih untuk nanti yang ngedengerin, mau itu mungkin nanti teman-teman kamu atau misalkan orang yang belum pernah ketemu dan tahu sama kamu, apa yang pengen kamu sampaikan? Pesan yang pengen Lepi sampaikan ke teman-teman yang dengerin podcastnya Unge di BTW, mungkin entah ini BTW keberapa. Terus buat teman-teman yang ngedengerin, teman-teman Lepi khususnya, pesannya paling gak banyak. Ketika menghadapi cobaan hidup, jangan terlalu dipikirin, jangan terlalu banyak pikiran, karena korigor. Widih, apa tuh? Skuy living. Jadi S-nya bersyukur, katanya teh. Bukan. Skuy teh hayu. Oh, hayu. Aduh, lupa lagi lah. Pokoknya kita harus hidup kita bersyukur, enjoy. Aduh, lupa lagi dua lagi apa ya. Pokoknya intinya itulah, syukuri gitu. Hidup saya disyukurin. Terus ingat jodoh, mati, rezeki, udah ada yang ngatur. Jangan takut. Terus ya banyaklah yang bilang roda mah muter kan. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Ketika kita di atas, jangan terus lihat ke atas, cuma lihat ke bawah. Ketika kita kebalik, ketika kita di bawah, jangan terus lihat ke atas, lihat ke bawah. Ketika kita udah di atas, intinya jangan cepat puas lah jadi orang. Jangan cepat puas, jangan jangan haus akan sesuatu, jangan terlalu haus akan sesuatu. Ketika kita belum punya hal yang kita pengen, ya udah sabar aja gitu, karena udah ada yang ngatur lah semuanya juga. Nah kalau misalkan ini nanti mungkin yang ngedengerin pengen kenalan sama Lepi, boleh nggak? Boleh banget, terbuka. Nanti siapa tahu sebenarnya dia tuh pengen banget kenalan tapi canggung, dan akhirnya dari podcast ini mungkin akhirnya dia mau berkenalan. Ya mangga, nanti IG tertera, silahkan DM kalau ada kesempatan. Kalau misalkan kita berdekatan, mari kita nongkrong bareng-bareng. Wih gitu. Mantap, mari kita nongkrong bareng-bareng. Siap. Makasih Lepi, maaf banget nih diganggu sampai jam 12:30 malam. Tapi pembelajaran yang aku dapat, gimana caranya untuk tetap jadi loyal sama siapapun itu, mau dia kenal sama kita atau sebelumnya belum pernah kenal, tetap harus jadi orang baik, betul Lep? Betul, sepakat. Jangan ninggalin bekas buruk di kehidupan seseorang, betul Lep? Betul, setuju. Oke, semoga Lepi sukses terus, harapan-harapan dan cita-cita cepat terwujud nih. Amin. Tetap juga pertahanin hubungannya, karena
Aku baru tahu lo Lep punya pacar. Sejak kapan kok nggak cerita-cerita, nggak kayak dulu? Gils dong, ini mah lu bagus nah pokoknya. Oh, abis ini ya ceritanya abis ini. Pasti abis ini diceritain langsung. Aman. Oke deh, semoga segala permasalahan hidupnya dihilangkan, dimudahkan rezekinya juga, sehat-sehat Lepi, jangan sampai kebanyakan ngumpul sama orang-orang nih kan lagi COVID juga nih, harus berjaga-jaga. Iya, agak susah. Ya oke deh, terima kasih Lepi, sampai jumpa lagi. Ya sama-sama, thank you Unge. Iya, dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan untuk kalian yang sudah mendengarkan, terima kasih. Kalau misalnya kalian mau berbagi cerita bersama aku, kalian bisa langsung DM di IG @hai.bunga atau di first akun aku di @revandibungaanya2. Aku tunggu cerita kalian dan tunggu juga cerita selanjutnya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.